Pembacaan hari ini diambil daripada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga 4 dan ayat 37 sehingga 41. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk menyatakannya. Ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, itu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan banyak perkataan lain lagi yang memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengancam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Amin. Selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus. Dan Tuhan besertamu. Ya, sekali lagi berkati orang sebelahmu dan kata pada mereka, kamu akan diberkati Tuhan hari ini. Thank you Luis, thank you worship team, thank you Agnes yang membaca firman Tuhan. Sila duduk saudara-saudari dalam Kristus. Pada semua bapak-bapak, ibu-ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi. Pertama sekali, ya, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk berterima kasih kepada Anda semua, ya, yang telah pun, ya, yang mengucapkan tahniah dan selamat kepada saya, dan juga untuk semua hadiah-hadiah dan juga, ya, yang telah diberikan buat daripada gereja ataupun daripada anggota-anggota gereja, ahli keluarga dan sebagainya, ya, dan atas pelantikan, ya, saya yang baru-baru saja ini, ya, sebagai Bishop Suffragan, ya, dan saya serta istri Jillian, ya, sangat ya, menghargai kasih sayang, doa dan juga sokongan dukungan Anda semua. Ya, terima kasih, ya, dan terus berdoa karena, ya, kita mulai satu era, kami mulai satu permulaan, ya, di diosis kawasan selatan diosis Sabah ini adalah satu cabaran yang baru dan juga peluang yang baru buat kita melayani bersama. Amin. Ya, kita bukan sendirian, ya, kita adalah sebahagian besar daripada keluarga besar seluruh diosis. Ada diosis kawasan timur, ada diosis kawasan barat. Kita bekerja sama, tetapi fokus kita adalah bahagian selatan, dan marilah kita terus membangunkan kerajaan Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Oke, dan kata pada orang sebelahmu, Bishop perlukan Anda. Amin. Siapa bantu? Silakan angkat tangan. Aduh, tiada orang. Beberapa orang saja. Kasihan saya. Kamu tidak mau bantu saya? Mau bantu? Angkat tanganlah. Haleluya. Ya, kepada saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari yang istimewa. Semua kata istimewa. Hari ini adalah hari yang mulia. Semua kata mulia. Siapa tahu apakah hari ini? Selain daripada hari Ahad.
Hari ini adalah juga Minggu Pentakosta. Semua kata Minggu Pentakosta. Minggu Pentakosta adalah satu hari ataupun minggu yang sangat luar biasa di dalam sejarah gereja. Kenapa ini dipanggil Pentakosta? Pentakosta artinya datang berasal daripada perkataan Yunani Pentekosta, Pentekoste. Pente itu adalah 5. Pentekoste adalah yang ke-50. Ya, ianya adalah hari yang ke-50 selepas hari kebangkitan Yesus, hari Paskah. Dan ianya juga adalah hari di mana Roh Kudus datang dengan luar biasa. Mengurapi, menguatkan, mengubah semua yang percaya kepada Kristus. Ada amin? Ya, ini adalah hari yang luar biasa, hari perubahan yang besar di dalam hidup semua orang yang percaya. Ya, jadi oleh itu hari Pentakosta adalah hari yang sangat penting di dalam kehidupan gereja, kehidupan setiap orang yang percaya. Di dalam Kisah Para Rasul yang kedua ayat 32 dan 33, Petrus menjelaskan mengenai hari yang istimewa ini, hari yang mulia ini, di mana Roh Kudus telah dijanjikan oleh Tuhan untuk semua orang yang percaya. Semua kata dijanjikan. Semua orang kata Roh Kudus. Ya. Jadi ayat 32 dan 33 mari kita baca dengan suara yang lantang yang kuat. 1, 2, 3. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Yang tentang hal ini kami semua adalah saksi. Dan sesudah yang ditinggikan di tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Roh Kudus telah pun dijanjikan dan juga dicurahkan atas semua orang yang percaya. Siapa yang percaya Yesus sila lambai-lambai tangan. Semua yang percaya Yesus sila lambai-lambai tangan. Yang belum percaya cepat-cepat percaya, ya, karena ini adalah sangat penting buat hidupmu. Ya. Dan Roh Kudus dijanjikan kepada semua yang percaya. Hari Pentakosta juga adalah, ya, jangan silapkan dengan gereja Pentakosta, ya. Hari Pentakosta, ya, juga merupakan, ya, pada masa yang sama. Hari Pentakosta juga adalah, ya, satu perayaan Yahudi yang dipanggil hari raya 7 minggu. Ataupun the feast of the weeks. Ianya adalah satu perayaan penuaian. Ianya adalah satu perayaan penuaian. Jadi ianya juga melambangkan dan kedatangan Roh Kudus bukan sahaja, ya, untuk memenuhi, mengubah hidup. Ya, ianya juga adalah satu, ya, dipanggil apa nih? Satu penuaian besar jiwa-jiwa. Karena pada hari yang sama kedatangan Roh Kudus, bermulalah gereja. Gereja Kristus dilahirkan dan gereja Kristus terus berkembang. Dan firman Tuhan menyatakan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, mari kita baca ayat yang ke-47. Ya, ayat ke-47 jadinya adalah kedatangan Roh Kudus. Bukan saja untuk menguatkan dan mengubah hidup, tetapi ianya adalah untuk penuaian jiwa-jiwa. Semua kata penuaian jiwa-jiwa. Mari kita baca ayat 47 dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang
diselamatkan. Tuhan menambahkan. Tuhan menambahkan. Kami bersyukur untuk syukur-syukurnya ada 3 teman-teman baru yang baru mengikuti kami pada hari ini. Ya, semoga Tuhan berkati kamu juga dengan firman-Nya. Hari Pentakosta ya saudara-saudara. Ianya bukanlah hanya sekadar suatu peristiwa sejarah. Roh Kudus bukan hanya untuk murid-murid ataupun rasul-rasul Tuhan yang awal di gereja awal. Bukan. Ianya bukanlah sesuatu peristiwa ataupun sesuatu yang lalu, yang lampau, yang telah lalu. Tidak, saudara. Hari Pentakosta, Roh Kudus masih lagi relevan, sangat penting untuk kita hari ini. Dan kita memerlukan Roh Kudus sama seperti para murid Tuhan memerlukan Roh Kudus pada waktu itu. Hari ini kita yang mendengar firman Tuhan, Anda dan saya juga sangat-sangat memerlukan Roh Kudus. Dan saya akan membawakan firman Tuhan dan menyatakan bagaimana kita dan menunjukkan bagaimana kita benar-benar memerlukan Roh Kudus di dalam hidup kita. Karena tanpa Roh Kudus, hidup kita sebagai Kristen tidak akan bermakna. Dan oleh itu izinkan saya memberikan beberapa sebab daripada firman Tuhan di mana kita sangat-sangat memerlukan Roh Kudus di dalam hidup kita pada hari ini. Amin, saudara. Kata dulu pada kawan sebelahmu, Anda perlukan Roh Kudus. Kata pada kawan yang satu lagi, kami sangat perlukan Roh Kudus. Kenapa kami sangat perlukan Roh Kudus? Karena yang pertama adalah kuasa Roh Kudus membawa perubahan. Semua kata kuasa Roh Kudus membawa perubahan. Kuasa Roh Kudus membawa perubahan. Dalam 1 Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 8, mari kita baca dahulu 1, 2, 3. Karena tetapi kamu akan menerima kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah salah satu daripada sebab pertamanya. Kita memerlukan kuasa Roh Kudus untuk membawa perubahan di dalam hidup kita. Perubahan yang sangat luar biasa. Bila kita membaca Alkitab di gereja awal, adalah perubahan yang sangat ketara. Perubahan di mana Roh Kudus mengubah ketakutan orang-orang yang percaya menjadi keberanian untuk hidup bagi Kristus. Saya ulangi. Salah satu pekerjaan luar biasa di dalam pencurahan Roh Kudus yang pertama, hari Pentakosta yang pertama, adalah untuk mengubah semua murid-murid Kristus yang hidup di dalam ketakutan menjadi keberanian. Semua kata keberanian untuk hidup bagi Tuhan Yesus. Itu adalah satu perubahan yang luar biasa. Kita hari ini kadang-kala ataupun selalu berasa malu ataupun segan untuk menyatakan iman kita sebagai orang Kristen. Salah satu daripada sebabnya adalah kami terasa bahwa kami tidak serba kekurangan, artinya kami tidak cukup baik untuk menjadi saksi. Jadi oleh itu kita malu, kita segan. Kita rasa kita jauh daripada standar Tuhan. Jadi janganlah. Kami malu, kami segan. Karena kami takut ditertawakan oleh orang lain. Yang mengatakan kita munafik lah ataupun sebagainya.
Oleh itu kita kecil. Kita malu, kita segan. Kita takut. Atau mungkin karena kita rasa kami adalah minority di sini. Oleh karena kita rasa bahwa kita adalah sebagian daripada golongan minority. Dan oleh itu kita segan dan takut. Kalau ya kesaksian kita akan menyinggung perasaan majority. Dan oleh itu kita juga segan ataupun takut. Tapi saya ingin menyatakan, para murid awal di gereja awal berada di dalam keadaan yang jauh lebih tertekan dibandingkan dengan kita hari ini. Ancaman yang mereka hadapi adalah maut. Kita hanya mungkin ditertawakan orang. Ancaman yang mereka hadapi adalah maut sendiri. Tetapi Roh Kudus mengubah hidup mereka. Ada amin? Ya, daripada ketakutan menjadi keberanian untuk hidup di dalam Kristus. Untuk hidup di dalam Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perubahan yang telah terjadi di dalam hidup mereka di Pentakosta yang pertama begitu ketara sekali. Sehingga semua yang melihat mereka, yang menyaksikan apa yang terjadi di dalam hidup mereka, karena mereka diurapi, mereka telah diubah, dan mereka mulai menyatakan kebesaran, kebaikan Tuhan secara terbuka. Orang yang mendengar kagum, teruja, dan mereka mulai bertanya-tanya, kenapa nih? Apa yang membuat perubahan ini? Dan akhirnya orang-orang yang bertanya ini juga datang menjadi telah pun secara sendiri menjadi percaya. Ini adalah kuasa perubahan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita harus belajar ini. Dan kita selalu harus sadari ini. Perubahan yang dibawa Roh Kudus di dalam hidup kita tidak akan menjadikan kita orang-orang sombong. Amin, saudara. Ya. Kalau perubahan yang bekerja di dalam hidup kita oleh Roh Kudus menjadikan kita sombong, angkuh, maka itu bukan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Ya. Perubahan yang dibawakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita adalah yang baik dan bukan yang tidak baik. Ya. Keberanian yang diberikan oleh Roh Kudus adalah memberi kita suatu kebebasan, suatu kemerdekaan di dalam Kristus, supaya orang lain boleh melihat kebesaran dan keagungan Tuhan, bukan kesombongan atau keangkuhan. Ya. Perubahan yang Roh Kudus bawa adalah yang baik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari yang mulia ini, saya ingin mengingati kita semua, termasuk saya, bahwa kita perlu diubah untuk menjadi seorang Kristen yang lebih baik, menjadi saksi yang lebih baik, dan menjadi seorang insan yang lebih baik. Ada amin, saudara. Ada amin, saudara. Anda dan saya perlu perubahan ini, supaya hidup Anda dan saya beroleh menjadi seorang Kristen yang lebih baik di mata orang lain, menjadi seorang saksi yang lebih baik di mata orang lain, dan menjadi seorang insan yang lebih baik kepada orang lain. Dan itu perlu pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita.
Dan oleh itu Anda dan saya sangat memerlukan Roh Kudus. Amin saudara. Ingatkan saudara di sebelahmu sekali lagi, kita perlukan Roh Kudus. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, ayat yang telah dibaca tadi, ya. Matlamat kuasa Roh Kudus datang dan memenuhi semua orang yang percaya adalah supaya kita akan menjadi saksi Kristus. Bukan menjadi umat yang sombong. Bukan menjadi umat yang angkuh. Bukan menjadi satu community yang pandang rendah orang lain. Tidak. Adalah untuk menjadi kita Kristen dan saksi yang lebih baik untuk kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Itu adalah matlamatnya. Itu adalah tujuannya. Jadi dari sini, pada pagi yang mulia ini, jika Anda setelah mendengar ini semua, di dalam hatimu kamu sadar, ya Bishop, benar, saya perlu diubah terus. Kalau kamu terasa bahwa kamu memerlukan perubahan di dalam hidupmu, maka Anda perlukan Roh Kudus hari ini di dalam hidup Anda. Itu adalah yang pertama. Di mana kuasa Roh Kudus membawa perubahan. Semua kata sama-sama sekali lagi, 1, 2, 3. Kuasa Roh Kudus membawa perubahan. Siapa yang mau diubah oleh Tuhan untuk menjadi seorang Kristen yang lebih baik? Siapa mau? Ada yang masih tidak mau? Beratnya tanganmu. Oke? Haleluya, haleluya. Ya, kita mau menjadi Kristen yang lebih baik. Ada amin? Amin. Ya, orang sebelahmu, adakah dia seorang Kristen yang baik? Oke. Ya, dorong kawan sebelahmu. Bolehlah. Dan dorong satu lagi, kata boleh lebih baik lagi. Saya juga boleh lebih baik lagi. Saya juga sebagaimana Anda juga perlu. Kita semua perlukan Roh Kudus untuk membawa perubahan. Yang kedua adalah pekerjaan Roh Kudus adalah melalui kasih karunia Roh Kudus yang membina ataupun membentuk karakter kita. Jadi apa yang Roh Kudus lakukan, karunia dan juga buah Roh Kudus yang diberikan kepada kita adalah untuk membina dan membentuk hidup kita. Amin saudara. Ya. Ini adalah sangat penting. Kita harus paham dan seterusnya saya akan menjelaskan kepada Anda. Ya, kita memerlukan Roh Kudus. Dan apa yang Roh Kudus bawakan di dalam hidup kita adalah dua perkara utama. Dua perkara penting. Di mana Anda dan saya harus sadar supaya kita dapat berolehnya, dapat menerimanya, dan kita dapat berubah. Ada dua perkara. Di mana Roh Kudus memberi kepada kita, yaitu nomor satu ada karunia Roh Kudus. Semua kata karunia Roh Kudus. Yang kedua adalah buah Roh Kudus. Kata sekali lagi, karunia Roh Kudus. Yang kedua adalah buah Roh Kudus. Ini adalah dua perkara. Dua perkara penting yang kita sangat perlukan sebagai seorang Kristen. Dan kedua-duanya adalah kita tidak boleh pilih satu dan tidak ada yang kedua. Kita perlu kedua-duanya. Dan saya akan jelaskan
sebentar. Yang pertama adalah apa yang Roh Kudus bawakan atau memberi kita bila kita diurapi oleh Roh Kudus adalah Tuhan memberikan karunia-Nya kepada kita. Di dalam 1 Korintus 12, 4 hingga 7. Ya, mari kita baca 1, 2, 3. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu. Ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tapi Allah adalah satu dan mengerjakan semuanya dalam. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karunia ini ya berasal daripada perkataan ya Yunani yaitu karismata. Karis ya adalah karunia pemberian. Ya, adalah pemberian. Karismata adalah seperti ya seperti apa nih rantai leher, necklace. Ya, siapa yang ada rantai leher pearl itu apa? Mutiara. Ya, mutiara ada mutiaranya kan, biji-biji mutiaranya. Jadi karunia ini adalah ada banyak, ya. Dia adalah karunia diberikan kepada kita sebagai satu kalung, seperti satu kalungan, seperti satu kalung kan? Ya. Supaya ini dapat digunakan, bukan saja untuk membina hidup kita, tetapi untuk membina sesama. Oleh itu firman Tuhan berkata, ianya adalah untuk kepentingan bersama, ataupun dalam kata lain adalah untuk membina satu sama lain. Karunia ini adalah sangat penting dalam hidup kita. Ya. Karunia Roh, ya yang jikalau kita membaca 1 Korintus 12, karunia Roh Kudus membolehkan dan memperlengkapkan orang percaya untuk membina kehidupan rohani diri sendiri dan juga sesama. Di dalam 1 Korintus kalau kamu baca tersenarai ada 9 karunia. Semua kata 9 karunia. Ya. Ianya ada lebih, tetapi dalam 1 Korintus 12 dinyatakan hanya 9 di sana. Ada sebenarnya karunia ada lebih dari 9. Tetapi apa yang dinyatakan di dalam 1 Korintus 12 ya ada 9 yang boleh bahagikan kepada 3 kumpulan ataupun kategori besar. Yang pertama adalah karunia yang bersifat wahyu. Ianya datang daripada Tuhan, yaitu karunia hikmat, ataupun karunia pengetahuan, ataupun karunia dapat membezakan roh. Ianya adalah sesuatu di mana kita sebagai Kristen, ya bila kita melayani, ya, ataupun bila kita mendoakan untuk orang lain, Tuhan akan mungkin memberi hikmat ataupun memberi kata-kata pengetahuan mengenai orang itu. Dan bila kamu katakan dengan iman, ya, di dalam karunia pengetahuan ini, orang itu akan mungkin terkejut, terharu, dan juga dia sadar bahwa Tuhan telah berbicara di dalam hidup mereka. Itu semuanya datang daripada Tuhan. Itu adalah karunia bersifat wahyu ataupun ilham. Ada amin? Selain daripada yang ketiga ini, ketiga yang lain adalah karunia-karunia yang bersifat kuasa. Semua kata kuasa. Seperti karunia iman, ataupun karunia penyembuhan, ataupun karunia kuasa mukjizat. Ini adalah yang karunia di mana kamu dapat melayani di luar pemikiran
manusia di luar kapasiti ataupun kebolehan manusia. Seperti kamu doakan untuk orang yang sakit, bukan karena kamu seorang penyembuh. Kamu tidak ada apa-apa, tetapi kamu berdoa dengan iman. Roh Kudus bekerja, memberikan karunia penyembuhan, dan orang itu disembuh. Ada penyembuhan yang serta-merta, ada penyembuhan yang mula berlaku dan beroleh penyembuhan. Jadi ini sangat diperlukan. Dan juga ada karunia yang bersifat kata-kata penyataan. Seperti karunia nubuatan, karunia berbahasa roh, ataupun karunia penafsiran bahasa. Ini semua diberikan untuk kita, untuk gereja, supaya kita dapat bertumbuh ke arah kematangan, dan di dalam efektifan gereja di dalam pelayanan. Jadi semua Kristen perlukan ini semua. Semua Kristen perlukan karunia-karunia ini. Gereja sangat memerlukan karunia-karunia ini. Tanpa karunia-karunia ini yang dinyatakan di dalam 1 Korintus 12 dan juga di Roma 12 dan sebagainya. Kalau gereja tidak ada karunia-karunia ini, kalau umat Kristen tidak ada karunia-karunia ini bekerja di tengah-tengah kita, maka hidup kita sebagai Kristen akan menjadi kosong. Gereja akan hanya mempunyai bangunan tanpa kehidupan. Ianya beribarat satu cangkram tanpa nyawa ataupun inti iman ataupun kerohanian. Saya suka di sini kita selalu pakai istilah kalau Kristen tiada Roh Kudus, tiada karunia-karunia Roh Kudus bekerja di dalam hidupmu, maka kamu hanya adalah seperti tim kosong. Kristen kulit kata orang, sekadar nama tetapi tiada intinya, tiada hidupnya. Kerana Roh Kudus yang membezakan mengenai seorang Kristen yang sejati dan Kristen yang hanya ada nama sahaja. Amin saudara. Jadi Anda dan saya sangat memerlukan karunia Roh Kudus ini. Sama ada karunia ilham ataupun wahyu, ataupun kuasa, ataupun karunia kata-kata dan sebagainya. Kita sangat perlukan. Gereja juga sangat perlukan. Kalau gereja sepakat ataupun di mana saja gereja yang tidak mempunyai Roh Kudus dan karunia Roh Kudus bekerja di tengah-tengah mereka, gereja itu lambat laun akan menjadi satu organisasi seperti persatuan-persatuan di luar sana. Tidak ada bezanya. Apa yang membezakan gereja dengan persatuan-persatuan di luar sana adalah Roh Kudus dan pekerjaan Roh Kudus melalui karunia-karunia. Ada amin saudara. Bagaimana kita melihat sama gereja itu mempunyai hidup dan nyawa adalah Roh Kudus dan pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengah mereka. Kalau tidak, kita sama seperti persatuan yang lain, yang berpolitik, yang bertengkar dan sebagainya. Tidak. Saya tidak kata bahwa gereja tidak ada masalah. Ada. Tetapi kalau ada Roh Kudus, ada bezanya. Amin saudara.
Saya tidak mempunyai masa untuk menguraikan semuanya kepada Anda, tetapi sedikit sebanyak Anda memahaminya. Dan selain daripada karunia, semua kata karunia. Kata sekali lagi karunia. Jadi Anda dan saya sangat perlukan karunia. Ada satu lagi di mana ya Roh Kudus bekerja ya adalah melalui buah Roh Kudus. Semua kata buah Roh Kudus. Jika karunia Roh Kudus adalah untuk layanan, ataupun untuk membangun kehidupan sesama di dalam ya kerohanian dan juga kekuatan. Buah Roh Kudus membentuk, semua kata membentuk. Ya, membentuk kita menjadi sama seperti Kristus. Ianya adalah membentuk karakter kita, sifat kita, sikap kita, mencerminkan Kristus. Itu adalah sama. Ya. Oleh itu apa yang saya katakan tadi, ya pekerjaan Roh Kudus tidak akan menjadikan kita orang sombong. Kalau kita setelah didoakan masih lagi sombong, masih lagi ini itu, maka mungkin kamu tidak diurapi Roh Kudus. Karena perubahan yang dibawakan Roh Kudus adalah ini. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 hingga 23, mari kita baca 1, 2, 3. Tetapi buah Roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tiada ada hukum yang menentang hal-hal. Ya, mari kita baca dengan suara yang lebih kuat. Ya, kamu macam refleks sudah kamu mulai. Ya. Oke, mari kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Tetapi buah Roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, tarik nafas, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tiada ada hukum yang apa yang dimaksudkan tiada ada hukum yang dapat menentang hal-hal itu? Artinya tidak ada orang yang dapat menghalang kamu daripada menunjukkan semua buah Roh Kudus. Tidak ada undang-undang yang boleh kata tidak boleh mengasihi orang. Tidak ada pemerintah, tidak ada kerajaan yang dapat menghalang kamu daripada perbuatan baik. Tiada hukum yang dapat menentang hal itu. Karena ini adalah buah Roh Kudus. Dan di mana dia akan menolong kamu, menolong kita sebagai orang-orang percaya, mencerminkan Kristus. Semua kata mencerminkan Kristus. Bagaimana tuh orang dapat melihat ya Kristus adalah melalui hidup Anda dan saya. Bagaimana kita memantulkan ataupun mencerminkan sifat-sifat kekristenan ataupun Kristus pada dunia. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Sama seperti 1 Korintus 12 ada 9 karunia boleh dibagi kepada 3 kumpulan ataupun 3 kategori. Demikian juga ya buah Roh, ya sifat-sifat buah Roh boleh dibagikan kepada 3. Ya. Yang pertama adalah sifat-sifat ilahi. Semua kata sifat-sifat ilahi. Yaitu kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Apa maksudnya ini? Ini adalah bukan contohnya kasih, ya. Ini bukan adalah kasih di mana I love you, you love me antara suami istri ataupun berpacaran. Itu tidak, bukan maksudnya.
Kasih dan sukacita dan damai sejahtera ianya datang daripada Tuhan. Ianya adalah sifat ilahi yang memenuhi hati jiwa kita, yang datang daripada Tuhan, yang datang daripada Roh Kudus. Ianya adalah melampaui kemampuan manusia. Bagi sebagai contoh, ya, ianya adalah kasih ini lebih daripada kekuatan kemampuan manusia. Seperti untuk mengasihi orang yang tidak tidak patut ataupun tidak berhak ataupun musuh kita. Kasih yang Tuhan berikan sehingga tidak dapat mengampuni orang yang bersalah terhadap kita. Ini semua melampaui kekuatan manusia, karena secara manusia kita tidak mampu dan kita tidak mau. Hanya kasih Tuhan sahaja yang dapat memampukan kita. Tuhan Yesus sebagai contoh, semasa dia disalibkan di atas kayu salib, banyak orang perli dia, ketawakan dia, mengatakan semua kata-kata yang sungguh jahat terhadap dia. Apa yang Tuhan Yesus respon? Bagaimana Tuhan Yesus respon? Tuhan Yesus meminta Allah Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Siapa yang dapat mengampuni kecuali Tuhan? Dan Kristus adalah Tuhan. Oleh itu dia dapat mengampuni. Tetapi bukan saja Yesus. Karena kita mengira ya Yesus lain, Yesus Tuhan. Dia dapat ampuni. Tetapi salah satu daripada murid Yesus, salah satu daripada rasul yang pertama kali mati syahid, yaitu Stefanus. Ya, di saat-saat akhir, ya, di mana dia dilempar oleh orang ramai, orang-orang Yahudi dengan batu. Di saat-saat terakhirnya sebelum dia meninggal, dia berlutut memandang ke surga. Dan apa yang dia kata? Tuhan, ampunilah mereka. Ampunilah mereka. Dari mana Stefanus mendapat kekuatan ini? Ini adalah buah-buah kasih daripada Tuhan. Sama seperti Kristus, Tuhan. Jadi untuk Anda dan saya, saudara, tidak kira kasih ataupun sukacita. Sukacita bukan hanya dipengaruhi oleh apa yang dikelilingi kita. Sukacita yang dimaksudkan di sini, damai sejahtera yang dimaksudkan di sini adalah datangnya secara ilahi daripada Tuhan. Bayangkan, murid-murid Yesus dilempar masuk di dalam penjara, disebat dan sebagainya, tetapi mereka masih bersukacita. Kenapa? Bagaimana? Ini melampaui kemampuan manusia. Hanya Tuhan yang dapat berikan. Ada amin? Ada amin? Ya. Itu adalah sifat-sifat ilahi. Yang kedua adalah buah roh. Ya, kategori kedua adalah mempunyai sifat-sifat berhubungan antara satu sama lain. Seperti kesabaran.
kemurahan, kebaikan yang kita dapat tunjukkan kepada sesama. Roh Kudus yang bergerak. Saat kamu percaya, saat Roh Kudus datang, perubahan berulang. Dan buah roh ini harus dimatangkan, dibesarkan. Ya. Jadi oleh itu, dia sangat unik. Ya. Secara manusia, kesabaran kita terhad. Betul tidak? Betul tidak? Ya, kata pada kawan sebelahmu, ya saya kenal orang macam itu. Kesabaran kita terhad. Tetapi bagaimana kita boleh mendapat kesabaran yang begitu melampaui segala-galanya? Hanya daripada Roh Kudus. Oleh itu kita sangat terbuka. Selain daripada ianya adalah sifat-sifat batinnya, ya, seperti kesetiaan. Tidak kira apa terjadi, saya tetap setia pada Kristus. Kelemah lembutan, penguasaan. Ini adalah sebagian daripada buahku. Jadi oleh itu kita perlukan Roh Kudus. Ada amin saudara. Nah saya ingin tambah di sini. Dan ini adalah sangat penting untuk pemikiran, pemahaman kita. Semua kesembilan sifat-sifat ini, ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, semuanya, ya. Sebenarnya semua manusia yang hidup, tidak kira Kristen atau tidak bukan Kristen, mereka ada, mereka punya ini. Dengar, ya, kesembilan sifat-sifat ini semua manusia ada. Tidak kira sama ada kamu Kristen atau bukan Kristen. Mengapa? Karena kita dijadikan, ya, atas in the likeness of God, in the image of God. Image itu apa? Manusia dijadikan mengikut gambaran Allah. Ya, we are created in the image of God. Bila manusia dijadikan ataupun diciptakan, kita adalah sebagian daripada, ya, ciptaan Allah, atas gambaran Allah. Jadi semua sifat-sifat ini ada di dalam kita. Tetapi, nah ini adalah bezanya. Tetapi oleh kerana dosa, semua kata dosa. Kata sekali lagi dosa. Ya, oleh kerana dosa, semua sifat keilahian dan kemurnian ini telah pun dikorupsi, telah pun rosak, binasa akibat dosa. Oleh itu kita tidak dapat bersabar lagi. Oleh itu kita tidak dapat bermurah hati lagi. Ya. Oleh itu, ya, bunga mawar terkeluar duri. Kamu paham? Oleh kerana dosa. Jadi semua sifat-sifat ini telah pun dirosak oleh dosa. Jadi tidak kira kamu Kristen atau bukan Kristen, semua ada, tetapi dianya semua telah pun royong. Apa yang Roh Kudus lakukan di dalam hidup kita adalah buah roh. Ya. Redeem. Apa itu redeem? Menebus segala sifat-sifat ini dan baharui dengan semula. Amin saudara. Jadi kesabaran
membuatmu mulai diubah oleh Roh Kudus. Kelemah lembutanmu mulai diubah oleh Roh Kudus. Lebih lagi kamu dekat dengan Tuhan, berjalan mengikuti Tuhan. Disitulah buah Roh Kudus mulai menjadi lebih matang dan lebih nyata di dalam hidup. Ada amin saudara? Ada amin saudara? Ya. Ini adalah jadi karunia dan buah ini harus dijaga dan juga dipelihara dengan baik. Oleh itu firman Tuhan berkata, berjalanlah bersama Roh Kudus. Senantiasa itu. Jadi urapannya bukan sekali. Maksudnya, ya bila kamu diurapi sekali, tidak berarti kamu jadi sempurna semuanya. Tidak berarti buah yang kamu ada di dalammu, sifat-sifatnya semuanya matang dan baik. Tidak. Mungkin ada satu sifat ini telah pun dimatangkan, tetapi ada sifat-sifat di dalam hidup kita lain yang perlu dimatangkan. Ada amin saudara? Ya. Mungkin katalah sebelum kamu didoakan diurapi, kamu seorang yang kasar. Tetapi Tuhan mengubahmu menjadi lemah lembut. Tetapi ada perkara lain di dalam hidupmu, belum lagi disentuh, belum lagi diserahkan kepada Roh Kudus, belum lagi dibentuk oleh Roh Kudus. Mungkin kamu masih lagi panas barang. Dan itu perlu diserahkan. Ada amin saudara? Jadi didoakan, diurapi bukan sekali saja, tetapi berterusan. Semua karena berterusan. Kata sekali lagi berterusan. Saya bagi satu contoh daripada Alkitab. Petrus. Kita semua sudah tahu siapa Petrus. Ya, bukan Petrus benar. Petrus di dalam Alkitab. Kita semua tahu Petrus. Dialah yang telah pun menyangkal kan? Dia yang menyangkal Yesus. Berapa kali? 3. Nah, tahu pun kamu, kenal pun kamu dia. Oleh karena takut, dia menyangkal Yesus 3 kali. Dia tengah sedikit lagi putus asa. Dia sudah di dalam jurang keputusasaan. Tetapi Yesus memulihkan dia. Dan pada hari Pentakosta yang pertama, Roh Kudus penuhi mereka. Semua kata penuhi. Daripada seorang yang penakut dari ketakutan memberi dia keberanian. Dan dia menjadi salah satu rasul yang pertama berbicara, menyaksikan kebesaran Yesus. Luar biasa. Tetapi adakah yang bermaksud Petrus selama-lamanya berani? Tidak. Jikalau kita membaca Alkitab, di buku Galatia Paulus menyatakan ada sekali Petrus duduk makan bersama orang-orang Yahudi yang lain. Dia mulai segan dan takut. Dia kejut kembali seperti dulu. Sehingga Paulus harus tegur dia. Petrus yang sudah diurapi luar biasa, kejut kembali, takut kembali. Oleh itu ia menyatakan bahwa kita perlu diperbaharui Roh Kudus senantiasa. Ada amin? Ada amin? Semua kata senantiasa. Kalau kamu sebelum ini telah pun didoakan, kamu diperlukan didoakan lagi. Dan bulan depan mungkin perlu didoakan lagi. Tahun depan mungkin perlu didoakan lagi.
berterusan supaya kamu terus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Hidupmu berubah dari satu langkah kepada satu. Ada amin saudara? Ya, jadi kita melihat bahwa buah Roh Kudus dapat membantu kita di dalam karakter kita. Karunia dan buah adalah unik, berbeza, tetapi mereka perlu satu sama lain. Kalau kamu ada karunia tiada buah, kamu di dalam jurang bahaya. Karena apa? Karena karunia ini akan membuat kamu sombong. Aku kuat, aku ada kuasa. Kamu paham? Ya. Jadi kalau kamu diurapi dengan karunia, kamu juga perlu dimatangkan di dalam buah Roh Kudus. Kedua-duanya harus bekerja sama. Ada amin? Kalau kamu hanya ada buah, tetapi tidak ada karunia, kamu akan menjadi tidak efektif. Kamu tidak dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan besar di dalam kerajaan Allah. Jadi kami perlu dua. Gereja perlu dua. Tidak boleh hanya ada karunia, tetapi juga perlu ada buahnya. Gereja Korintus silap dalam hal ini. Karena mereka utamakan karunia lebih daripada apa? Buah. Jadi oleh itu di dalam gereja itu banyak perselisihan, banyak perbandingan, banyak kesombongan. Karena sama-sama saling membanding. Wih, karunia kamu lebih kuat atau saya? Ya, jangan. Kita perlu keduanya. Karena karunia Roh Kudus menunjukkan orang, menunjukkan orang kepada kuasa hadirat Tuhan yang nyata. Amin saudara. Bila orang lihat, mereka wow, ada Tuhan. Tuhan hadir. Tuhan masih bekerja. Karunia Roh Kudus menunjukkan kepada orang. Tapi buah Roh yang menarik orang kepada kasih dan hati Tuhan. Amin saudara. Yang satu dalam bahasa Inggrisnya, the give you the wow factor. Seperti ada penyembuhan di tengah-tengah kita. Semua orang wow. Tetapi buah kelembutan, kasih dan sebagainya. Give you the woo factor. Di mana ia menarik orang kepada Tuhan. Kita perlu keduanya. Karunia dan buah. Semua kata karunia dan buah. Akhir sekali. Ya saudara. Kita perlu kedua. Jadi oleh itu di dalam 1 Korintus 14 ayat yang pertama, Paulus menasihatkan seluruh gereja. Mari kita baca. 1, 2, 3. Kejarlah kasih. Nah, apa itu kasih? Kasih adalah buah. Kejarlah kasih. Dan apa? Teruskan. Usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia. Terutama karunia untuk Jadi di sini Paulus mendorong kita bahwa kedua-duanya kita sangat perlu. Tidak harus pilih satu daripada yang lain. Keduanya kita perlu. Kita perlu buahnya dan kita perlu karunia. Ada amin saudara. Dan bagaimana kita menerimanya? Karunia. Sebagaimana yang di dalam ayat ini mengatakan usahakan.
Ya. Dalam bahasa Yunani-nya, ya, dan di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya adalah deeply desire, di mana ianya datang daripada satu keinginan, kehausan, kerinduan yang dalam. Ya, seperti di dalam perjanjian lama Hana maukan anak. Ya, Hana maukan anak. That kind of desire, kerinduan. Dan oleh itu Hana meminta kepada Allah. Bagaimana kita menerima karunia Allah adalah dalam cara meminta. Semua kata meminta. Meminta artinya doa. Sama ada kamu doa sendiri ataupun minta didoakan dan sebagainya. Karunia ini buahnya lain. Buahnya sudah ada di dalammu. Saat kamu percaya Yesus, saat Roh Kudus tetap di dalammu, tinggal di dalammu, buahnya ada. Jadi bagaimana buah ini dapat menjadi matang, bertumbuh dan menjadi matang? Ini adalah melalui persekutuanmu dengan Tuhan. Betapa dekatnya kamu dengan Tuhan. Oleh itu Yesus berkata, tetaplah di dalam aku ataupun tinggallah di dalam aku, berpaut dalam aku. Ya, baik ini. Seperti ranting, ya, yang tetap di atas pokok, ada di pokoknya. Kita harus dekat dengan Kristus. Kalau tidak, kita tidak dapat berbuah. Atau buah itu tidak akan menjadi. Jadi oleh itu, ada setengah orang mungkin sudah Kristen 10 tahun, 20 tahun. Tetapi masih panas barat. Mengapa? Karena tidak tetap tinggal di dalam Yesus. Tidak bersandar, tidak berserah, tidak taat kepada Kristus. Karunia boleh diminta, karunia boleh diberi, tapi buahnya harus dimatangkan. Jadi kedua-duanya adalah biasa, tapi perlu. Ada amin saudara. Mungkin kamu berdoa untuk karunia penyembuhan, kamu diberi. Kamu doakan untuk orang lain, disembuh. Haleluya. Itu karunia. Tetapi ia tidak bermaksud bahwa kamu seorang yang rohani. Kamu mungkin sangat kamu dapat lakukan kerja, tetapi sifat sikapmu tidak matang. Ada banyak, termasuk hamba-hamba Tuhan, sangat diberkati, sangat dikaruniai, tetapi sikap, sifat hidup mereka menjadi batu sandungan. Mengapa? Karena buahnya tidak matang. Ada amin saudara. Ada juga setengah orang, ya mereka baik hati, tetapi dalam pelayanan tidak membawa kesan. Mengapa? Karena mereka hanya utamakan satu daripada yang lain. Tetapi hari ini, semoga hari ini kita perlu keduanya. Buah dan karunia bekerja sama, dan kita akan beroleh kematangan, dan kita akan menjadi saksi yang efektif kepada Tuhan. Ada amin. Sebentar nanti kita akan menyanyi di dalam lagu gospel. Ya, silakan worship team.
Mari kita bangkit berdiri. Pada hari ini, sebagaimana yang saya telah katakan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari Pentakosta bukannya satu peristiwa yang lalu, tetapi peristiwa yang masih berlaku hari ini. Ada amin? Ada amin? Jangan lepaskan peluang. Dan kamu sedar dirimu sendiri. Apa yang kamu perlu? Jikalau kamu rasa bahwa hidupmu perlu berubah hari ini, sementara kita menyanyi sebentar nanti, saya percaya di mana Roh Kudus yang telah bekerja dengan luar biasa pada hari Pentakosta yang pertama juga akan terjadi. Sejak semalam dan pagi tadi di dalam kebaktian yang lain, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah kita. Semalam, puji Tuhan, ada satu keluarga bukan Kristen dijemput ke gereja oleh seorang anggota. Semalam bila dipanggil untuk didoakan, banyak jemaah yang datang didoakan, mereka melihat kuasa Tuhan bekerja. Mereka tergerak. Dan semalam, keluarga ini, suami, istri, dan anak, ketiga-tiga menyerahkan hidup percaya Yesus. Ada amin? Ada amin? Beri kemuliaan pada Tuhan. Kata pada sebelahmu, Roh Kudus masih bekerja. Dan kata pada yang satu lagi, Roh Kudus mau bekerja di dalam hidupmu. Sementara kita menyanyi, saudara, jikalau kamu perlukan, tidak kira apa sengaja keperluanmu, kerinduan hatimu, kamu datang untuk dijamah Roh Kudus. Karena saya percaya, semua yang dijamah Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang benar, mereka akan diubah. Amin. Datang dengan hati yang terbuka, datang dengan hati pertobatan, datang dengan hati penyerahan. Bila kamu datang dengan sikap demikian, Tuhan akan menemui. Tuhan akan menjawab. Amin. Bukan saja di barisan depan hinggalah ke akhir, di ujung. Ini saatnya, karena janji Roh Kudus adalah untuk Anda dan keluarga Anda. Haleluya.